Perkenalkan, nama saya Delvero Beatunapota dengan NIM 20 23 55 20 20 23. Di sini saya akan mempresentasikan tugas individu saya, yaitu suku Sakai. 7 unsur universal kebudayaan suku Sakai. Pendahuluan. Suku Sakai merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang hidup di pedalaman Riau, Sumatera. Suku Sakai merupakan keturunan Minangkabau yang melakukan migrasi ke tepi Sungai Gasik di hulu Sungai Rokan, pedalaman Riau pada abad ke-14. Seperti halnya suku Ocu, penduduk asli Kabupaten Kampar, orang Kuantan, dan orang Indragiri, suku Sakai merupakan kelompok masyarakat dari Pagaruyung yang bermigrasi ke daratan Riau berabad-abad lalu. Suku Sakai selama ini sering dicirikan sebagai kelompok terasing yang hidup berpindah-pindah di hutan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, alam asli tempat mereka berlindung mulai punah. Kawasan yang tadinya hutan berkembang menjadi daerah industri perminyakan, usaha kehutanan, perkebunan karet, dan kelapa sawit, dan sentra ekonomi. Komposisi masyarakatnya pun menjadi lebih heterogen dengan pendatang baru dan pencari kerja dari berbagai kelompok masyarakat yang ada di Indonesia, seperti Jawa, Minang, Batak, dan sebagainya. Akibatnya, masyarakat Sakai pun mulai kehilangan sumber penghidupan, sementara usaha atau kerja di bidang lain belum biasa mereka jalani. Bahasa Sakai digunakan oleh masyarakat suku Sakai sebagai alat komunikasi antar etnik dan terkadang juga digunakan dalam berkomunikasi dengan penduduk yang berlainan etnis. Komunikasi dengan penduduk yang berlainan etnis dapat terlaksana karena struktur maupun kosakata bahasa Sakai memiliki banyak persamaan dengan bahasa Melayu dan bahasa Minangkabau. Penduduk di Kecamatan Mandau pada umumnya dapat berbahasa Melayu dan berbahasa Minangkabau. Selain untuk berkomunikasi, banyak kata dalam bahasa Sakai yang digunakan untuk menamai jenis kayu yang ada di sekitar lingkungan mereka. Bahasa Sakai ini juga digunakan sebagai bahasa pergaulan dan bahasa budaya dalam kehidupan sehari-hari masyarakat suku Sakai. Sistem teknologi seperti alat-alat produksi, senjata, wadah, alat untuk membuat perahu, alat untuk berladang, perangkap udang dan kepiting, alat memancing, pakaian dan perhiasan, alat-alat transportasi, tempat berlindung atau rumah. Sistem mata pencaharian. Masyarakat suku Sakai memiliki banyak bentuk mata pencaharian. Hal ini dikarenakan sistem ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat suku Sakai dipengaruhi kondisi daerah yang mereka tempati atau yang mereka huni. Oleh karena itu, masyarakat suku Sakai mempunyai banyak bentuk mata pencaharian demi menghidupi keluarganya. Di antara banyak mata pencaharian yang dilakukan masyarakat suku Sakai, antara lain berladang, menanam ubi menggalo atau ubi beracun, berburu dan mencari ikan di sungai. Sistem organisasi sosial. Masyarakat Sakai pada masa lalu mempunyai sistem pemerintahan yang mereka sebut perbatinan, yang dipimpin oleh batin. Orang Sakai menempati 13 anak sungai. Pemukiman mereka disebut batin. Perbatinan ini terdiri atas perbatinan 5 dan perbatinan 8. Disebut dengan perbatinan 5, mereka masing-masing perbatinan mempunyai tanah hak ulayat dan hutan di 1 Minas, 2 Kuala Penaso, 3 Beringin, 4 Blutu, dan 5 Tengganau. Perbatinan 8 adalah kelompok orang Sakai yang diberi hak untuk membuka hutan oleh Raja Siak Sri Indrapura, meliputi wilayah 1 Petani, 2 Sebanga, 3 Air Jamban, 4 Pinggir, 5 Semunai, 6 Samsam, 7 Kandis, 8 Balai Makam.
Sistem kekerabatan suku Sakai menganut matrilineal, yaitu dititik beratkan menurut garis keturunan ibu atau perempuan. Yang lebih diutamakan adalah kedudukan anak perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan penerus keturunan ibunya, sedangkan anak laki-laki hanya seolah-olah pemberi bibit keturunan kepada istri. Dalam budaya Sakai, hak perempuan Sakai besar. Semua barang milik, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, adalah milik wanita. Kedudukan kepala suku diwariskan dari wanita, dan anak-anak mengikuti ibu, bukan ayah. Karena itu menurut masyarakat Sakai, apabila suatu keluarga tidak memiliki anak perempuan, maka seolah-olah hidup tidak berkesinambungan. Namun demikian bukan berarti anak laki-laki tidak berfungsi dalam keluarga. Anak laki-laki membantu orang tua meringankan beban hidup keluarga. Namun menurut Bosnier, dalam kehidupan masyarakat Sakai sekarang hanya juga yang memakai hukum Islam dalam lembaga waris mereka. Artinya sistem matrilineal digunakan untuk menentukan kerabat, tapi dalam pembagian waris mereka sebagian menggunakan hukum Islam. Sistem pengetahuan yang dimiliki tergolong cukup maju. Hal ini bisa tergambarkan jelas dalam pembuatan rumah adat suku Sakai. Selain itu, sistem pengetahuan suku Sakai juga dalam proses perladangan. Sistem religi. Salah satu ciri masyarakat Sakai adalah agama mereka yang bersifat animistik. Meskipun banyak di antara orang Sakai yang telah memeluk Islam, namun mereka tetap mempraktekkan agama nenek moyang mereka yang masih diselimuti unsur-unsur animisme, kekuatan magis, dan tentang makhluk halus. Inti dari agama nenek moyang masyarakat Sakai adalah kepercayaan terhadap keberadaan hantu atau makhluk gaib yang ada di sekitar mereka. Masyarakat Sakai menganggap bahwa hantu juga memiliki kehidupan layaknya manusia. Mereka bergerombol dan memiliki kawasan pemukiman. Pusat dari pemukiman hantu ini menurut orang Sakai berada di tengah-tengah rimba belantara yang belum pernah dijamah manusia. Akan tetapi kepercayaan animisme yang dulu dianut oleh sebagian besar suku Sakai kini berganti dengan beberapa agama seperti Islam ataupun juga Kristen, sehingga keyakinan terhadap makhluk halus yang sering disebut hantu tidak lagi menyelimuti kehidupan mereka. Hal ini terjadi akibat banyaknya pembukaan hutan untuk perkebunan sawit dan juga pemukiman penduduk baru serta program transmigrasi yang telah mempengaruhi cara pemikiran dan juga pola hidup suku Sakai. Kesenian. Salah satu bentuk kesenian yang terdapat pada masyarakat suku Sakai adalah tarian makan siri atau tarian persembahan. Tari persembahan merupakan tarian yang biasa dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu agung. Tari ini dibawakan oleh 8-10 orang perempuan. Gerak tari persembahan sangat sederhana, bertumpu pada gerakan tangan dan kaki. Gerakan menunduk sambil merapatkan telapak tangan merupakan bentuk penghormatan kepada para tamu yang datang. Para penari mengenakan baju yang biasa dipakai mempelai perempuan, yaitu baju adat yang disebut dengan baju kurung teluk belanga. Pada bagian kepala terdapat mahkota yang dilengkapi dengan hiasan-hiasan berbentuk bunga. Sementara bagian bawah tubuh pada penari dibalut oleh kain songket berwarna merah. Tari persembahan dipentaskan dengan iringan musik Melayu yang bersumber dari perpaduan antara suara marwas, gendang, gambus, dan lain sebagainya. Saat pertunjukan, salah satu penari dalam tari persembahan akan membawa kotak yang berisi siri. Siri dalam kotak tersebut kemudian dibuka dan tamu yang dianggap agung diberi kesempatan pertama untuk mengambilnya sebagai bentuk penghormatan. Kemudian diikuti oleh tamu yang lain. Karenanya banyak orang menyebut tari persembahan ini dengan sebutan tari makan siri.